Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Adi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servis handphone yaitu Xiaomi Redmi Note 10. Dengan kondisi kata pelanggan ini handphone tiba-tiba LCD-nya gelap karena disebabkan oleh jatuh teman-teman. Ini sengaja saya coba untuk center untuk di bagian LCD-nya apakah masih bisa layak digunakan atau tidak. Tapi ternyata untuk di bagian atas itu ada bagian yang retak dalam. Otomatis untuk LCD-nya tidak mau menyala karena menggunakan LCD yang Super AMOLED. Kita panasi dulu menggunakan blower untuk di bagian backdoor, yaitu untuk proses membongkar backdoor atau di bagian tutup belakangnya. Kita gunakan mika tipis dan lentur dan kita cari celah, yaitu untuk membongkar backdoor agar tidak cacat. Oke, di bagian ini kita lepas untuk backdoornya dan kita cek untuk di bagian handphonenya. Ini handphone setelah saya bongkar backdoornya ternyata handphone masih segel. Sekarang kita bongkar untuk di bagian skrupnya, kita lepas semua untuk skrupnya, dan di bagian segel sengaja saya simpan dan tidak merusak segelnya. Di bagian ini kita lepas untuk di bagian kaca lensa kamera belakang, dan di bawah lensa kamera belakang ada skrup, jadi kita harus melepasnya. Di bagian ini kita lepas untuk sidik jari atau soket fingerprintnya. Oke, langsung saja kita lepas untuk di bagian frame atau tulangan tengah. Harus ekstra hati-hati untuk membongkarnya karena di bagian kamera belakang apabila nggak sengaja terkena jari kita itu bisa menyebabkan hasil kamera kusam atau bisa blur. Di bagian ini adalah fleksibel mainboard dan juga fleksibel LCD. Oke, di bagian ini saya lindungi di bagian kamera belakang, yaitu bertujuan untuk menghindari resiko atau kamera agar tidak kotor teman-teman. Selanjutnya kita siapkan untuk alat separator, dan untuk di bagian kamera depan kita simpan dulu agar tidak cacat atau tidak terkena panas oleh alat separator. Selanjutnya kita lepas untuk di bagian baterainya. Oke, kita lepas baterainya dengan ekstra hati-hati. Oke, kita angkat pelan-pelan untuk baterainya, dan masih ada sisa lem di bagian bawah baterai, jadi kita melepas untuk plastik di bagian bawah baterai. Dan untuk yang saya lepas itu adalah fleksibel mainboard LCD ya teman-teman. Di bagian ini kita lepas untuk soket papan charger dan juga di bagian soket fleksibel LCD di bagian pojok bawah kanan. Oke, selanjutnya kita akan bongkar atau kita lepas untuk LCD dari framenya. Oke, kita cari celah dulu. Meskipun LCD ini tidak mau menyala, jadi kita harus membongkarnya tetap harus hati-hati, yaitu untuk sekedar pengalaman saja agar membongkar LCD itu tidak bikin LCD cacat atau rusak ya teman-teman. Di bagian ini kita lepas untuk fleksibel mainboard pada LCD dan kita lepas LCD dari framenya. Alhamdulillah untuk membongkar LCD dari frame masih utuh, namun untuk di bagian atas dari bawahnya sudah ada keretakan dalam di bagian LCD paling samping atas kiri ya teman-teman. Dan ini adalah LCD baru yang akan kita coba untuk mengetes apakah handphone bisa menyala dengan normal atau tidak, karena dari awal pelanggan bilang tiba-tiba jatuh dan juga tiba-tiba LCD itu gelap. Oke, langsung saja kita coba untuk menyalakan, dan alhamdulillah untuk infonya menyala ya teman-teman. Kita tes untuk LCD yang baru ini apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Ini adalah kualitas LCD yang KW ya teman-teman, jadi tidak ada kualitas InCell ataupun kualitas OLED. Jadi saya menggunakan kualitas LCD yang KW. Ini harganya ya lumayan murah, tapi tidak bisa dibilang murah teman-teman, ya masih lumayan mahal lah kalau saya, karena untuk LCD nya masih diangkat di atas 200-an. Oke, untuk LCD nya
seperti ini adalah kualitasnya. Kita coba untuk tes di bagian LCD sama touchscreen-nya. Kita akan koreksi dulu sebelum kita melangkah untuk proses pemasangan. Alangkah baiknya kita tes secara maksimal untuk memastikan LCD yang baru ini layak digunakan atau tidak, teman-teman. Oke, setelah LCD baru sudah kita tes, sekarang kita coba untuk membedakan LCD yang original sama LCD yang KW. Ini ada sedikit penjelasan dari saya agar kalian bisa membedakan dan bisa memilih kualitas LCD, teman-teman. Oke, ini adalah LCD yang KW, yaitu di bagian kanan, sedangkan untuk bagian kiri adalah LCD yang original. Oke, perhatikan untuk perbedaan LCD ini, teman-teman. Oke, perhatikan di bagian kamera depan atau di bagian layar poninya. Untuk di bagian LCD yang ori itu otomatis kamera depan itu ada di tengah-tengah LCD ya, teman-teman. Oke, itu adalah perbedaan antara LCD KW dan LCD original. Untuk di bagian frame juga tipis kalau LCD yang original, sedangkan LCD yang KW itu frame atau list pada samping LCD itu sangat tebal. Oke, perhatikan list pada LCD-nya itu sangat tebal kalau yang KW, sedangkan yang ori itu sangat tipis di bagian list pada kaca touchscreen atau LCD-nya. Ada perbedaan juga di bagian fleksibel LCD, teman-teman. Jadi di bawah itu juga untuk di bagian jarak listnya itu juga lebar untuk di bagian LCD yang KW. Otomatis kualitas LCD yang KW itu gambarnya sedikit atau diameternya itu sedikit lebih kecil dibanding yang original, karena original itu menggunakan layar Super AMOLED untuk tipe Xiaomi Redmi Note 10 ini, teman-teman. Jadi jangan sampai salah memilih dan juga harus disesuaikan harganya ya, teman-teman, karena untuk harga LCD yang original otomatis jauh lebih mahal, apalagi yang OLED itu juga sedikit mahal, mungkin sekitar 500-an atau berapa, sedangkan untuk Incel itu di bawah 500, teman-teman. Untuk pembelian harganya saja, belum untuk jasa servisnya. Untuk di bagian ini ada tutup speaker atas yang masih menempel di bagian LCD yang lama atau LCD dari bawaannya. Jadi kita harus melepas penutup atau penyaring speaker atasnya agar untuk di bagian kamera depan tidak kemasukan debu. Oke, setelah kita lepas untuk penutup speaker atas dari LCD bawaannya, sekarang kita kasih lem di bagian frame untuk proses pemasangan speaker atas. Oke, setelah kita presisikan dan kita pasang untuk penutup speaker atasnya ke bagian frame, selanjutnya untuk LCD yang baru ini, LCD yang KW, kita lepas untuk stiker yang ada di belakang LCD sama membuang di bagian segelnya agar tidak mengganggu proses pemasangan. Jadi kita harus melepas stiker yang ada di belakang LCD, teman-teman, yang bertujuan agar nanti tidak terlalu tebal saat kita memasangnya. Sedangkan untuk di bagian ini sengaja saya kasih double tip sedikit saja, yaitu agar bertujuan untuk pemasangan LCD itu lebih bisa presisi menggunakan LCD yang KW dan juga tidak mudah terlepas saat handphone itu sering jatuh atau terbentur. Jadi kita gunakan double tip sedikit saja, nggak usah terlalu banyak atau nggak usah terlalu ke bagian frame di belakang LCD ya, teman-teman. Jadi kita gunakan double tip secukupnya saja, hanya untuk sebagai perekat di bagian tengah LCD saja. Sebagian ini kita pasang untuk LCD dan juga di bagian fleksibel mainboard LCD-nya kita pasang. Selanjutnya kita pasang untuk di bagian yaitu papan charger, dan juga jangan lupa untuk proses yaitu pemasangan switch atau kabel antenanya. Oke, sudah terpasang untuk di bagian fleksibel mainboard, dan sekarang kita pasang untuk speaker bawah dan kita pasang untuk di bagian bezel atau tulangan tengahnya.
Oke, kita pasang untuk kabel sidik jari atau soket fleksibel sidik jarinya. Selanjutnya kita tinggal merakit infonya atau kita pasang semua skrup, dan kita pasang untuk di bagian lensa kamera belakang. Ini sambil saya menyalakan, yaitu untuk memastikan LCD ini masih menyala dengan normal. Oke, sambil kita menunggu lemnya kering, sengaja saya kasih perekat untuk gelang karet agar pemasangan itu bisa presisi dan rapat. Oke, setelah lemnya kering, kita coba untuk tes LCD-nya. Sebelum kita tes LCD-nya, untuk di bagian ini kita bersihkan dulu, yaitu sisa lem yang ada di bagian frame atau di bagian tulangan tengahnya. Di bagian backdoor juga, apabila ada sisa lem yang kurang rapi, kita bersihkan agar nanti saat proses pemasangan backdoor itu tidak ada celah yang mengganggu ya teman-teman. Kadang kalau banyak sisa lem yang di bagian backdoor atau di bagian tulangan itu tidak kita bersihkan, nanti proses pemasangannya kurang presisi dan juga tidak bisa rapat. Kita gunakan lem secukupnya saja di sekeliling tulangan tengah, yaitu untuk proses pemasangan backdoornya. Kita presisikan backdoornya. Oke, dan lanjut kita kasih perekat gelang karet secukupnya saja, dan sambil kita memastikan LCD-nya masih aman-aman saja teman-teman. Oke, sambil kita menunggu lemnya kering, kita lepas lagi untuk gelang karetnya. Kita tes untuk LCD-nya untuk memastikan hasilnya maksimal atau tidak teman-teman. Tidak ada sisa lem di bagian backdoor atau di bagian tutup belakangnya. Sekarang kita coba untuk melihat kualitas LCD-nya atau kita tes untuk proses hasil dari proses pemasangannya. Di bagian ini sengaja saya kasih bonus untuk tempered glass, yaitu hanya bertujuan agar lebih tahan lama saja untuk penggunaannya teman-teman. Oke, sambil kita bersihkan untuk layarnya dan kita coba untuk cek, yaitu untuk melihat hasil dari tahap awal sampai selesai. Dan ini adalah hasilnya teman-teman. Meskipun menggunakan LCD yang KW yang cukup lumayan tebal, tapi hasilnya cukup lumayan bagus. Untuk proses pemasangannya hasilnya rapi, bersih dan juga presisi dan rapat. Tidak ada cahaya yang bocor. Di bagian backdoornya juga proses pemasangannya presisi dan juga rapat. Oke, setelah kita koreksi untuk proses pemasangannya sudah presisi, selanjutnya kita cek untuk di bagian kualitas LCD-nya. Oke, alhamdulillah untuk di bagian touchscreen ini sangat nyaman digunakan meskipun menggunakan LCD kualitas yang KW cukup lumayan tebal teman-teman. Di bagian ini kita tes untuk segala fungsi dari LCD dan juga touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah untuk pengetesan sangat normal sekali dan hasilnya pun presisi dan juga rapi. Meskipun menggunakan LCD yang KW, jadi ya disesuaikan sama ongkosnya ya teman-teman. Kalau LCD KW ya otomatis kualitasnya seperti itu dan juga harganya pun disesuaikan dengan kualitas yang dipakai. Kita sekarang tes untuk di bagian hasil kamera belakang dan juga hasil kamera depannya. Oke, ini adalah hasil kamera belakang. Saya coba untuk zoom. Oke, cukup lumayan bagus menurut saya, meskipun LCD-nya ini menggunakan LCD yang KW, tapi lumayan bagus lah daripada menggunakan LCD yang mahal. Itu tergantung selera ya teman-teman. Kalau selera yang terbiasa menggunakan original ya lebih baik diganti dengan original sesuai harganya. Di bagian kamera depan hasilnya pun cukup lumayan bagus menurut saya. Jadi tidak sia-sia untuk proses pemasangan LCD yang KW dengan hasil maksimal tanpa mengeluarkan ongkos yang cukup lumayan mahal. Yang penting bisa dipakai buat sehari-hari meskipun menggunakan LCD yang KW. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.